Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan mengenai analisis varian satu arah atau one way ANOVA. Baik, terlebih dahulu kita harus mengenal analisis varian satu arah. ANOVA satu arah atau dikenal juga dengan istilah ANOVA satu jalur atau ANOVA one way dipergunakan untuk menganalisa masalah yang terdiri dari dua variabel. Satu variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen sedikitnya terdiri dari 3 klasifikasi dan variabel dependen harus merupakan variabel interval atau rasio dan berdistribusi normal atau setidaknya diasumsikan berdistribusi normal. Baik, kita lanjut ke soal dan pembahasan. Dari data dari tabel berikut menyatakan lamanya jam kesembuhan dari 3 merek obat sakit kepala yang diberikan kepada 15 penderita demam dengan panas 38 derajat Celcius atau lebih. Lakukan analisis varians dan uji hipotesis pada taraf nyata 0,05 bahwa rataan lamanya jam kesembuhan yang diakibatkan oleh ketiga merek obat sama saja. Baik, saya akan tampilkan tabel berikut. Ini ada tiga merek obat A, merek obat B, merek obat C, terdiri dari 5 baris kolom atau 5 observasi 1, observasi 2, observasi 3, observasi 4, dan observasi 5. Kemudian kita akan mencari jumlah kolom A terlebih dahulu. Kolom A yakni dengan cara 5 tambah 4 tambah 8 tambah 6, yakni jumlahnya 26. Kemudian yang B juga sama, 9 tambah 7 tambah 8 tambah 6 tambah 9. Total C juga sama, prosesnya 3 tambah 5 tambah 2 tambah 3 tambah 7. Kemudian langkah berikutnya kita menjumlahkan total keseluruhan, yakni total A, total B, dan total C. Yang hasilnya yakni 85. Lanjut ke rumus ANOVA itu sendiri. ANOVA itu terdiri dari sumber varians, yakni perlakuan, galat, dan total. Kita harus menentukan JKP, JKG, dan JKT. JKP itu jumlah kuadrat perlakuan, JKG itu jumlah kuadrat galat, JKT itu jumlah kuadrat total. Kemudian kita mencari derajat bebas, yakni dengan rumus K-1 atau kolom kurangi min 1. Kita mempunyai 3 kolom, kemudian dikurangi min 1. Yang tadi itu merek A, B, C. Kemudian itu kan ada 3 kolom, nanti dikurangi min 1. Kemudian ini derajat bebas galat, rumusnya K kurung buka kurung tutup N min 1. N itu baris di sini ada 5 baris, yaitu observasi 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi K kolom dikurangi baris kurangi 1. Kemudian kita mencari derajat bebas total, yakni dengan cara baris kurangi baris kali kolom kurangi 1. Kemudian kita mencari rataan kuadrat dengan rumus JKP per DBP. JKP itu jumlah kuadrat perlakuan dibagi DBP, yakni derajat bebas perlakuan. Kemudian kita mencari rataan kuadrat galat dengan rumus JKG, yakni jumlah kuadrat galat dibagi DBG atau derajat bebas galat. Kemudian kita mencari F hitung, yakni dengan RKP atau rataan kuadrat perlakuan dibagi RKG, rataan kuadrat galat. Baik, selanjutnya kita menentukan hipotesis terlebih dahulu. Hipotesis itu yang HO, tidak ada perbedaan lamanya ketika obat tersebut dalam menyembuhkan sakit kepala. Artinya, dalam 3 merek tadi tidak ada perbedaan dari merek A, B, dan C. Kemudian H1, ada perbedaan lamanya ketika obat tersebut dalam menyembuhkan sakit kepala. Artinya, dari ketiga merek tersebut ada perbedaan. Kemudian
Selanjutnya kita mencari alfa. Alfa kita menggunakan 0,05. Baik, kita lanjut ke mencari JKP, JKG, dan JKP. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai JKT atau jumlah kuadrat total dan menghitung jumlah kuadrat pelakuan atau JKP. Nah, namun sebelumnya saya akan memunculkan data sebelumnya, yaitu yang mana ada kolom A, B, C dengan 5 baris, yaitu dari baris pertama sampai baris terakhir. Lalu di sini juga sudah disebutkan bahwa total A yaitu 26, total B 39, dan total C 20. Lalu untuk selanjutnya adalah total keseluruhan, bahwasanya ada total A, B, dan C dijumlahkan, yakni 26 ditambah 39 ditambah 20 sama dengan 85. Yang pertama kita akan membahas tentang JKT terlebih dahulu. JKT dengan rumus sigma I dari 1 sampai K, sigma J dari 1 sampai N, YIJ kuadrat dikurangi TIJ kuadrat dibagi N dikali K. Nah, YIJ kuadrat di sini yakni baris pertama dan kolom pertama, dan TIJ kuadrat itu adalah total keseluruhan dari data. N sendiri adalah jumlah baris dan K adalah jumlah kolom. Biar tidak bingung, kita langsung masuk ke angka-angkanya. Kita masukkan sigma yang ada di atas itu sampai YIJ kuadrat itu adalah dari 5 data angka 5 kuadrat sampai ke bawah, lalu sampai C terakhir. Nah, itu adalah rumus dari sigma I dari 1 sampai K dan sigma J dari 1 sampai N YIJ kuadrat itu adalah 5 kuadrat plus 4 kuadrat sampai dengan 7 kuadrat. Jadi dikuadratkan. Lalu dikurangi TIJ kuadrat, yakni total keseluruhan, yakni tadi sudah dijelaskan, sudah dijumlahkan tadi 85 ini. Jadinya 85 kuadrat dibagi N. N-nya ada 5 baris dan K-nya ada 3, 5 dikali 3. Lalu menghasilkan 75,33. Jadi sudah diketahui JKT-nya. Kita akan mencari JKP. JKP di sini mempunyai rumus sigma I dari 1 ke K, TI kuadrat per NI dikurangi TIJ kuadrat per N dikali K. TI kuadrat di sini yakni jumlah masing-masing kolom, atau bisa dipahami yakni total ABC ini tadi. Total ABC. Lalu dikuadratkan dibagi dengan total baris masing-masing kolom. Kan ada 5 baris. Kita masukkan angka-angkanya. 26 kuadrat ditambah 39 kuadrat ditambah 20 kuadrat dibagi 5. Dikurangi 85 kuadrat per 5 dikali 3. 85 kuadrat per 5 kali 3 tadi, ini sudah dijelaskan sebelumnya, sudah kita cari sebelumnya di JKT. Nah, lalu menghasilkan angka 37,73. Jadi JKP-nya ketemu 37,73. Baik, untuk pembahasan selanjutnya kita akan mencari JKG atau jumlah kuadrat galat. Jumlah kuadrat galat memiliki rumus JKT dikurangi JKP. JKT ini dikurangi JKP menghasilkan 37,6. Lalu kita lanjut. Ini adalah tabel ANOVA ya. Tabel ANOVA, dan saya akan memunculkan
hasil dari CKP yaitu 37,73, CKG 37,6, dan CKT 75,33. Nah, dari tabel ANOVA ini yang ada di atas ini kita bisa memasukkan CKP, CKG, dan CKT ke dalam ini. CKP jumlah kuadrat pelakuan 37,73, CKG jumlah kuadrat galat 37,6, lalu jumlah kuadrat total atau CKT 75,33. Lalu untuk kolom untuk selanjutnya adalah derajat bebas perlakuan, yaitu rumusnya K-1, yakni kolom K ini adalah kolomnya ada 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Lalu derajat bebas galat di sini ada rumus K dikali N-1 dengan K-nya kolom yaitu 3 dan N adalah jumlah baris 5 kurangi 1 4. 3 dikali 4 sama dengan 12. Lalu derajat bebas total. Derajat bebas total di sini memiliki rumus NK-1. NK 5 kali 3 15 dikurangi 1 hasilnya 14. Lalu kolom selanjutnya ada rataan kuadrat. Rataan kuadrat yang pertama ada rataan kuadrat perlakuan atau RKP, bisa disingkat dengan RKP, dengan rumus CKP dibagi DBP. DBP di sini adalah derajat bebas perlakuan yang hasilnya 2 tadi. Maka bisa dimasukkan RKP 37,73, RKP-nya CKP jumlah kuadrat perlakuan 37,73 dibagi DBP atau derajat bebas perlakuan yaitu 2, menghasilkan 18,865. Lalu untuk selanjutnya adalah rataan kuadrat galat atau RKG. RKG di sini memiliki rumus CKG atau jumlah kuadrat galat 37,6 lalu dibagi dengan DBG atau derajat bebas galat, yang mana ini adalah hasilnya 12, maka dibagi 12 hasilnya 3,13. Untuk yang terakhir kita mencari F hitung. F hitung di sini memiliki rumus RKP dibagi RKG. RKP ini dibagi dengan RKG. 18,865 dibagi 3,13 atau 3,13 maka menghasilkan 6,03. Ini dibulatkan ya. Baik, selanjutnya kita akan mencari F tabel. Sebelumnya kita tadi sudah mencari derajat bebas perlakuan, derajat bebas galat, dan F hitung. Kita temukan hasil derajat bebas perlakuan yaitu 2, derajat bebas galat yaitu 12, dan F hitung yaitu 6,03. Saat kita mencari F tabel, kita fokus pada derajat bebas perlakuan dan derajat bebas galat. Derajat bebas perlakuan kita temukan hasil 2. Maka kita lihat di sini pada tabel kedua. Lalu kita tarik garis lurus ke bawah seperti ini. Kemudian kita lihat derajat bebas galat yang hasilnya 12. Maka kita lihat di sini di tabel baris ke-12 di sini. Kemudian kita tarik garis lurus ke kanan. Nah, kita temukan titik temunya ada di 3,89. Itu adalah F tabel. Lalu kita masukkan ke sini. F tabelnya yaitu 3,89 dan F hitungnya adalah 6,03. Titik kritisnya yaitu H0 ditolak apabila F hitung lebih besar daripada F tabel, dan H0 diterima apabila F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel. Dan ternyata yang kita cari F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak. Nah, kesimpulannya yaitu ada perbedaan lamanya ketiga obat tersebut dalam menyembuhkan sakit kepala.